صلوا على النبي محمد صلى الله عليه بدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جند الحسين مرحبا مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh kita ulang lagi baca doa yang barusan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Bapak Ibu masih ingat itu doanya Nabi siapa? Nabi Yunus, bukan Yusuf. Ini udah keras salah gitu. Doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus. Ini doa ternyata bukan hanya dibaca oleh Nabi Yunus. Doa ini dibaca oleh para nabi yang lain, dibaca oleh para sahabat, dibaca oleh para tabi'in, dibaca oleh para alim ulama, kiai, ajengan. Ini doa yang dahsyat. Kapan kita baca ini doa, Ustaz? Saat kita disakitin, dihianatin, dikecewain, di PHP-in. Tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Biasanya yang sering PHP-in cowok apa cewek? Ngomong cowoknya biasa aja kali Bu.
di PHP-in, disakitin, baca ini doa. Contoh, ibu di jalan ketemu mantan, tahu mantan, melihat mantan kan kesel. Apa cek orang Sunda kesel Kiai? Hah? Hehe. Kesel. Kata orang Betawi mah gedek, kesel, marah. Kalau lagi marah ketemu mantan di jalan, udah nggak usah dibaperin, nggak usah pakai perasaan, baca ini doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Masih kesel Ustadz, sakit hati masih terasa, luka lama masih menganga. Doa yang tadi simpen, tetap senyum sama mantan, lihat wajahnya, tatap matanya, lalu baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Karena mantan sama dengan setan. Ibu yang bilang ya. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para alim ulama, para ajengan, para tuan guru, para pimpinan pesantren, para imam masjid, para tokoh dan sesepuh masyarakat, para pejabat setempat baik sipil maupun militer di desa apa namanya ini Pak? Tania, Sunia. Di Google Map ada Pak? Oh ada. Ini tadi saya lewat dari ujung naik, ini mau ke arah gurun pasir mana ini? Sampai di sini dingin ternyata Pak ya. Apa cek orang Sunda dingin? Tiis, tiris, tiris. Ini punten, saya bukan orang Sunda, saya asli Betawi. Saya orang Jakarta, jadi entar maafin kalau ngomongnya banyak pakai huruf E, nggak apa-apa ya. Ikhlasin ya, redoin ya, la ilaha illallah. Pak Kiai izin saya membelakangi teman-teman semua. Saya yang duduk lebih tinggi, tidak mulia, tidak lebih mulia dari ayahanda, ibunda yang duduk bersimpuh khusyuk. Karena Allah tidak melihat seseorang itu dari posisinya. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat bukan jabatan, bukan posisi, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan hati dan amal baik kita. Mudah-mudahan semuanya yang hadir masuk surga. Mau masuk surga semua? Kurang keras, mau masuk surga? Mau masuk surganya nanti apa malam ini? Kalau malam ini nekat mati namanya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Jauh-jauh saya datang ke sini 4 jam tadi Kiai. Capek iya, lelah iya, tapi Masya Allah sampai di sini lelah saya hilang. Lihat ibu-ibunya semuanya cantik-cantik, kerudungnya, kerudungnya cantik, wanitanya solehah semua ya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibunya cantik-cantik, bapak-bapaknya biasa-biasa aja. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Yang belum berangkat haji mudah-mudahan semuanya bisa berangkat ke tanah suci. Ada di sini yang belum berangkat haji? Sok angkat tangan. Masya Allah sadayana iya. Abdi malir. Yang mau berangkatin siapa ini Kiai? Ada Allah ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ada tukang bubur mau berangkat haji, nggak punya uang.
Dia memperkuat niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia nabung 5.000 sehari Kiai. 5.000, 5.000, 5.000. Allah berangkatin Pak, bukan dari tabungannya. Kun fayakunnya Allah diundang lewat niat yang kuat. Terpancing oleh tukang bubur ini. Akhirnya alhamdulillah yang berangkatin bukan dari uang tabungan, dari tetangga yang kaya raya. Itu kun fayakunnya Allah. Inilah kisah yang akhirnya jadi sinetron, diambil sama SCTV. Judulnya tukang haji naik, liar ini. Tukang bubur naik haji. Ya tapi tetap aja tukang bubur naik haji kalah sama Haji Torik. Haji Torik sudah haji berapa bulan? Hafal. Wajah-wajah infotainment ini. Baik, alhamdulillah ya Allah, ini saya mau protes sama panitia. Kenapa sebagian yang datang ini dan ini semua ini ya Allah. Tapi mudah-mudahan masuk surga semuanya ya. Amin ya rabbal. Yang masih sendiri, belum punya pasangan alias jom, kurang keras jom, lebih keras jom. Yang jomblo, ada jomblo. Jomblo ini ada 2 Kiai, ada gadis, ada janda. Ada janda di sini. Ada apa banyak? Banyak. Jangan-jangan kampung janda ini Pak. Coba janda yang banyak angkat tangan. Dan ini di pojok angkat tangan umurnya 67. Duh, dinikahin habis subuh, zuhur mati. Mudah-mudahan kalian para gadis yang belum dapat jodoh, Ustadz doakan nanti jodohnya suami yang saleh, dapat nanti suaminya cumi rebus. Tahu cumi rebus? Calon suami rekeningnya bagus. Matre. Ini kalau yang di depan saya lihat wajah-wajahnya Kiai, ini namanya wajah-wajah kopi sianida. Apa kopi sianida? Komunitas pria siap nikahin janda. Baik, kita ngaji dulu, memperingati Maulid, betul ya? Memperingati Maulid. Oh, ada pagelaran wayang. Wayangnya di mana, Pak? Udah selesai? Oh, belum. Oh, Masya Allah. Jadi ngaji dulu, baru wayang. Harusnya wayang dulu, baru ngaji, Pak. Apa wayang dibarengin sama ngaji sekalian ya? Baik, jadi ini temanya tentang Maulid, Pak. Betul ya? Baik, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya. Nabi di antara 25 nabi yang paling tampan, paling ganteng, apa cek orang Sunda? Kasep. Nabi yang paling kasep, kalau baca buku sejarah, Nabi siapa? Nabi Yusuf. Oke, sekarang saya tanya, Nabi Yusuf paling tampan. Lebih tampan mana, Nabi Yusuf apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo, kalau nyebut nama Nabi Yusuf harus ada alaihis. Saya pernah ceramah ajengan di sekolahan SD. Saya tanya, adik-adik, iya Ustaz, tahu Nabi Yusuf adek? Tahu. Yusuf siapa? Yusuf Mansur Ustaz. Waduh. Dah itu mah kiai. Mana lebih tampan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Sebelum masuk pada jawabannya, kita ngaji kitab yang berjudul Insanul Kamil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani,
seorang ulama dari Saudi Arabia, lahir di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum ngaji, saya ingin mengajak kita semua luruskan niat dulu datang ke sini ya. Ibu-ibu datang ke sini, bapak-bapak dari rumah jauh-jauh, niatnya mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Ini harus jelas dulu nih. Yang mau dengerin ceramahnya angkat tangan. Oke, yang mau lihat ustadznya? Astagfirullah. Tanda-tanda akhir zaman. Dan ngaji mah hebat atuh Pak. Jangankan kita sengaja duduk bersimpuh, ada orang lewat, dengar suara dari mic ini, ngaji, nyimak, tidak sengaja, pahala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang enak saya tausiah berapa lama? Gimana kalau suka lihat acara Damai Indonesia ku TV One? Yang Sabtu Minggu itu satu ustadz 10 menit, Kiai. Gimana kalau 10 menit kurang? Setengah jam? 1 jam? Sampai subuh sanggup? Ibu sampai subuh kuat? Mantap sampai subuh kuat. Ini yang begini Kiai yang bikin ustadz cepat mati ya, inilah ustadz disiksa sampai subuh. Kita lihat waktu nanti ya. Oke. Dalam kitab Insanul Kamil, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, di pesantren juga banyak dipelajari. Beliau menyatakan bahwa mana yang lebih tampan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf. Sebelum masuk lebih dalam, insan sudah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya al-insan, masuk Indonesia jadi insan. Kita ini Bapak Ibu sangat akrab, sangat dekat, tidak sadar bahasa sehari-hari kita itu ya bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Sehat bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya as-sihhah. Apa Bu? Maka ada makalah yang berbunyi as-sihhatu tajun ala ru'ussis sihhah. Sehat itu mahkotanya manusia. As-sihhah jadi sehat. An-nasihah masuk Indonesia jadi nasihat. Orang Indonesia suka yang praktis-praktis, Pak. Ramadan, ra mim dot alif nun. Ramadan masuk Indonesia jadi Ramadan. Silaturrahim, menyambung tali cinta dan kasih sayang, masuk Indonesia jadi silaturrahmi. Tarawih, sholat di malam hari sepanjang Ramadan, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Sholatnya sambil santai, maka sholatnya disebut dalam bahasa Arab tarawih. Masuk Majalengka jadi tarawih. Badai kamana? Badai tarawih. Aslinya tarawih. Sakaratul maut, meregang nyawa menghadapi kematian, masuk Indonesia jadi sekarat. Itu dari sakaratul maut. Bahkan nama-nama kita ini banyak, nama-nama Arab, nama Nabi. Namanya bagus, Muhammad Yusuf, dipanggilnya Ucup. Betul gak? Maimunah, bagus, dipanggilnya Cek Mumun. Udah jadi nama pocong sekarang, Pocong Mumun. Bahasa Arabnya agama itu ad-din. Maka ada ayat yang berbunyi innad dina indallahil Islam. Ad-din, agama. Ini banyak diambil oleh orang Indonesia jadi nama anaknya.
Pengantin baru nikah, punya anak pertama bahasa Arabnya awwalun, maka anaknya dinamain awwaluddin. Punya anak terakhir bungsu, orang Betawi bilang bontot, dinamain karena terakhir akhiruddin. Lahirnya siang-siang, siang ada matahari, matahari bahasa Arabnya syamsun, dinamain jadi Syamsuddin. Malam-malam ada bulan, bulan bahasa Arabnya qamarun, dinamain jadi Qamaruddin. Ada ibu-ibu mau lahiran ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit udah mau brojol, tahu brojol? Udah mau keluar, jadi beranaknya tidak di rumah sakit, di dukun beranak. Salah tempat, anaknya dinamain Salahuddin. Mau Qamaruddin, Syamsuddin, Awaluddin, Akhiruddin, Salahuddin, dipanggilnya siapa? Udin. Insanul Kamil ini satu kitab khusus membahas tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan kita sama Rasul Pak bedanya cuma sedikit. Rasulullah makannya sedikit, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah bicaranya sedikit, kita sedikit-sedikit gosip. Bedanya sedikit dengan sedikit-sedikit. Oke. Dalam kitab ini Syekh Muhammad bin Alawi beliau menjelaskan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat lingkaran, tahu lingkaran Bu? Ya. Di Jakarta kalau ada nenek-nenek dan nini-nini mau misahin beras dari kutunya itu pakai alat dari bambu. Di Jakarta namanya tampah. Di sini apa? Hah? Nyiruk. Coba hurufnya N-Y-I-R-U. Nyiru. Oh itu. Nyiru. Tampah. Tampah dibagi 3. 50% setengah, yang setengah satu lagi dibagi 2. Setengah lagi dibagi 2. Itu namanya 1/4 ya. Leres Ibu? Paham? Paham? Oke. Yang 50% setengah inilah jatah ganteng yang Allah kasih khususon spesial untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi 50%. Jadi ketampanan ini semua dibagi-bagi untuk semua laki-laki pria yang ada di atas bumi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad bahkan sampai hari kiamat. Dibagi-bagi 50% khusus untuk siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1/4 yang pertama inilah jatah ganteng, tampan, kasep yang Allah kasih untuk Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kalau dari angka persentase lebih ganteng Nabi Muhammad apa Nabi Yusuf? Nabi Muhammad. Kenapa kok di buku sejarah yang dibilang ganteng itu justru Nabi Yusuf? Oke, nanti kita bahas. Setengah Nabi Muhammad. 1/4 yang pertama Nabi Yusuf. 1/4 yang terakhir itulah yang dibagi-bagi Allah melalui malaikat, tampan dibagi-bagi untuk seluruh laki-laki yang ada di belahan bumi ini dari awal manusia ada sampai hari kiamat dibagi-bagi. Pertama kali malaikat bagi berbagi ganteng ngasih kasep turunnya di jazirah Arab. Makanya orang Arab kasep-kasep, tinggi-tinggi, besar-besar, berbulu, hidung mancung, bulu matanya lentik.
Ganteng. Turun di Jazirah Arab. Lalu turun lagi di negeri-negeri yang sekarang jadi Eropa, putih-putih, lentik-lentik. Nah, sisanya baru malaikat turun di kampung sini. Makanya ya ala kadarnya ya Pak ya. Oke, kita cerita dulu tentang Nabi Yusuf alaihis. Nabi Yusuf tinggalnya dulu, ibu ingat, di negeri, satu negeri apa namanya? Mesir. Apa namanya Bu? Mesir. Saya alhamdulillah Kiai punten izin tahun 99 saya berangkat kuliah di Al-Azhar University Kairo. Pulang saya tahun 2003. 4 tahun saya kuliah di sana. Saya melihat langsung dengan mata kepala saya, betul ternyata di Mesir itu, cowoknya ganteng semua, perempuannya cantik. Maka dulu ada perempuan namanya Cleopatra, itu di Mesir. Zaman Nabi Yusuf, ada perempuan yang cantik, yang akhirnya dipersunting jadi istri Nabi Yusuf. Siapa namanya? Siti Zulaikha. Siapa Bu? Siti Zulaikha. Bahasa Arabnya Zulaikha, masuk Majalengka jadi Juleha. Pagi-pagi dagang nasi uduk jadi Ceeha. Aslinya Zulaikha. Cantik. Saya Pak lagi kuliah di Mesir. Itu per semester harus ngafalin minimal 2 juz Pak. 2 juz. Jadi setiap hari kami itu kalau ke kampus, karena itu tahun 99 habis krisis, naik bis mengirit biaya. Di sana ada 3 musim Bu. Musim dingin, seperti dingin, betul-betul dingin. Dinginnya itu tiupan gurun pasir Pak. Jaketnya harus 3 lapis Pak. Sedingin-dinginnya Mesir itu dingin. Dia masuk benua Afrika. Yang kedua musim semi, peralihan. Seperti inilah. Panas enggak, dingin juga enggak. Ya dibilang tertutup bajunya enggak, terbuka juga enggak. Pas musim panas itu betul-betul panas Pak. Di sana perempuannya bebas, busananya serba terbuka. Saya pernah dari asrama mau ke kampus, setoran hafalan. Kami berdiri di halte, tahu halte Bu? Lagi ngafalin Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Itu perempuan Mesir lagi musim panas, 3 orang tinggi-tinggi, seksi, semok, bohai, boto, geboy, asoy, denok, indohoy, hoi. Lewat, waduh, saya lihat kiu-kiu. Berhenti di depan saya yang 3 anak gadis ini, rambutnya pirang-pirang Pak. Masya Allah. Lagi megat taksi. Yang tengah dompetnya jatuh. Dan di sana musim panas bajunya ketat-ketat. Baju adeknya yang dipakai kecil. Dompet jatuh. Diambil. Itu perempuan pas depan saya. Nunduk. La ilaha illallah, mana lagi ngafalin Quran. Aduh, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Ya Allah, itu Bu, dari rumah hafalan 4 juz Pak, hilangnya 8 juz Pak. Mesir memang terkenal lakinya tampan, wanitanya cantik. Zulaikha di zaman Nabi Yusuf, dia falling in love. Do you understand? Jatuh cinta. Kuc-kuc hotahe. Apa orang Sunda bilang jatuh cinta? Boboho. Hah? Bogoh. Siti Zulaikha jatuh cinta dengan Nabi Yusuf. Siti Zulaikha gosip dengan besti-bestinya. Besti, di rumah saya ada budak baru saya beli. Kasep, ganteng. Yang bener
Serius. Ah, di Mesir mah semua laki-laki ganteng. Dah ini mah beda, paling ganteng. Laki-laki Mesir sudah saya lihat semua. Ini yang paling ganteng, wajahnya bercahaya, tapi tidak dengan skincare. Zaman sekarang kan ibu-ibu kalaupun glowing pakainya skincare. Saya mau bilang udahlah Bu, umur-umur segini nggak usah banyak beli skincare. Banyak-banyaklah beli fresh care. Biar gak masuk angin. Yuk Besti main ke rumah lihat Yusuf yuk. Berbondong-bondong main ke rumah. Inilah yang terukir indah, tertulis di Al-Quran dalam surat Yusuf. Ini semua Masya Allah namanya emak-emak. Mau lihat orang ganteng, Masya Allah ketemu jam 10 dari habis subuh udah dandan. Duduk mereka nungguin Yusuf. Kata Siti Zulaikha, daripada kita iseng nungguin Yusuf, nih masing-masing saya kasih apel 1, pisau 1. Apa cek orang Sunda pisau? Peso. Apel 1, peso 1. Disuruh iris-iris. Sambil nunggu siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika keluar Masya Allah bercahaya. Ini kalau film sinetron ada backsoundnya Bu. Dreng dreng dreng. Yusuf keluar. Semua wanita terperangah. Melongo, tahu melongo? Bengong, terpesona. Apa orang Sunda bilang? Hah? Boloho. Bapak jangan ngerjain saya tuh Pak. Aduh, apa tuh yang jatuh punten? Bengong, terpesona. Masya Allah, ngelihat Nabi Yusuf tidak sadar yang diiris-iris bukan apelnya, tapi apanya? Tangannya sampai berdarah. Masya Allah. Besok pagi-pagi ibu dandan yang rapi, baju yang bagus, baris di depan masjid seperti besti-bestinya Siti Zulaikha. Kalau di kampung sini ada yang namanya Yusuf, suruh lewat Pak. Kira-kira kalau yang lewat Yusuf orang sini alias Ucup, lewat Yusuf, ibu-ibu udah rapi, yang diiris-iris apelnya apa ucupnya? Masya Allah. Ustaz, tadi katanya gantengan Nabi Muhammad, bagaimana ceritanya? Jak ini Bu. Ini yang level berat, yang level 3 nih Pak, 6,5 skala Richter Pak. Fred bro, nah itu Pak udah parah. Dan saya kan ngukur Pak. Ya Allah, ini saya udah nggak kuat. Mules. Nggak pakai disuruh keluar sendiri Pak. Aduh ya Allah, saya ngebayangin itu Komeng sama Jarwo di belakang. Ini bawa truk sampah nih gitu kan. Ya namanya imam kan hitut ngebatalin sholat nggak? Batal. Saya ruku, iktidal, sami Allahu liman hamidah, saya mau sujud, saya keluar dulu. Ya kan batal. Saya keluar dulu, saya pikir kan mereka paham dong. Saya keluar, saya pipis, saya wudhu adalah 3 menit ya. Nanti tinggal saya masbuk, ikut lagi kan gitu. Sampai di masjid mereka lagi sujud aja berdua. Komeng bilang, nih Ustadz mana nih kok nggak datang-datang kata Jarwo. Meng lu sholat ngomong batal lu Meng. Kayak gue dong nggak ngomong, lalu ngomong beduh. Itu nggak pakai maka sholat penting Pak. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Ini hikmah maulid nih supaya kita bisa melihat wajah Rasulullah. Sok saya tanya, banyak nggak orang yang sholat rajin ngomongin orang juga rajin? Banyak. Ada di sini orangnya. Ini mas solehah semua. Saya lagi ngomongin perempuan di kampung saya. Sholat rajin, pulang sholat ngegosip.
Saya kesel, saya cek KTP-nya. Oh, itu 5 orang emak-emak ternyata pindahan dari sini. Bapak Ibu yang berbahagia, jangan heran kalau ada saudara kita yang Allahu Akbar mazhabnya Syafi'i, Allahu Akbar Hanafi. Ada yang muter-muter dulu kiai, Allahu Akbar sebet, mantap. Tasyahud ya, kalau kita kan ahlus sunnah wal jamaah, nahdiyin, mazhab kita Syafi'i. Tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, mantap. Ada yang nyari sinyal dulu bu, asyhadu alla ilaha, ada. Gak usah saling nyalahin. Bisa jadi kita yang kurang ilmu sehingga merasa paling benar. Orang Mesir Pak, kalau sholat salamnya nggak seperti kita. Kita kan gini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau orang Mesir itu ada anggukannya. Tahu anggukannya bu? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan ditanya, ada uang Pak? Insya Allah ada. Oke, golongan pertama. Kalau bahas sholat panjang ini. Siapa golongan yang kedua yang diperlihatkan wajah indahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dia anak yang memuliakan ibu. Surga di bawah telapak kaki siapa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Jangan main-main dengan ibu. Alqamah, sahabat Rasulullah, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, matinya susah, sakaratul mautnya perih, cuma gara-gara pernah menyakiti perasaan ibunya. Hilang semua pahala sholatnya, hilang semua pahala silaturahimnya, gara-gara ibunya sedih meneteskan air mata karena hatinya disakiti oleh anak tercinta. Alqamah jadi pelajaran buat kita semua. Makanya adek yang punya ibu pulang cium tangan. Nih cium tangan yang bener mah gini. Tuh anak zaman sekarang bu cium tangannya Allah ke sini. Tadi sini 2025 sini. Ibu surga di bawah telapak kaki ibu. Golongan ketiga terakhir, ada 7 golongan. Saya hanya bahas 3 saja. Siapa umat baginda Rasulullah yang akan melihat wajah indahnya Rasulullah di padang mahsyar? Istri yang menghormati suami, suami yang memuliakan istri. Makanya perempuan ini dahsyat Pak. Oke. Makanya perempuan ini dahsyat Bapak Ibu yang berbahagia. Surga di bawah telapak kaki ibu. Saya mau ingetin ibu yang sudah punya suami, surganya di bawah telapak kaki siapa? Suami. Hati-hati. Makanya karena surga ibu yang punya suami di bawah telapak kaki suami, nanti malam pas suami tidur, lihat telapak kakinya. Surga apa rorombehen kira-kira? Ada rorombehen kekeongan. Makanya Pak, kita mengalah aja sama istri Pak, sampai ada istilah the power of emak-emak, betul nggak? Hati-hati kalau makhluk yang satu ini sudah di atas motor metik Pak. Kita yang laki-laki mending ngalah Pak. Inilah makhluk bumi kalau sudah di atas motor sen kanan belok kiri. Polisi nilang Pak, ditilang sama polisi, polisi dimaki-maki Pak. Tuh emak-emak, the power of emak-emak. Perempuan itu makhluk yang Allah ciptakan dengan sangat indah. Dia tidak diciptakan dari tulang kepala, tengkorak laki-laki, karena Allah tidak mau perempuan naik ke kepala laki-laki. Itu orang Betawi bilang songong. Cek orang Sunda? Calutan. Betul Pak, calutan Pak. Calutak. Ibu nggak boleh calutak. Jangan songong. Perempuan tidak Allah ciptakan dari tulang kaki laki-laki. Kenapa?
Allah tidak mau perempuan diinjak-injak seenak hati oleh laki-laki. Perempuan Allah ciptakan dari tulang rusuk yang paling indah, tulang rusuk yang paling dekat dengan hati. Seolah-olah Allah mau bilang sama kita laki-laki, wahai laki-laki, wanita itu adalah makhluk yang hanya ingin dimengerti dengan hati. Itulah wanita. Maka Allah ciptakan perempuan, hatinya lembut, perasaannya halus. Itulah kenapa perempuan masuk dalam kategori makhluk halus. Nah, yang makhluk halus jurik yang ada di pohon apa namanya? Kuntil anak perempuan. Nah, kalau laki mah kuntil bapak. Ya Allah Bu, perempuan itu Masya Allah perasaannya betul-betul halus. Ya, ada istri suaminya meninggal, nangis iya, keluar air mata pasti. Tapi air mata perempuan itu air mata bidadari, tidak bisa dibohongi. Jangan heran kalau ada perempuan suaminya wafat, dia tidak bisa move on pindah ke lain hati dalam durasi yang cukup lama. Tidak heran kalau ada wanita kuat menjanda, hidup sendiri, single parents bertahun-tahun, puluhan tahun. Kenapa? Air matanya air mata bidadari. Tapi kalau ada laki-laki, istrinya wafat, mati, nangis iya, keluar air mata iya, yakinlah air mata laki-laki itu air mata buayanya buaya. Bisa nggak ngomongnya ke sini Bu? Jangan ke sini semua tuh Bu. Ibu tahu orang Betawi kalau mau nikah yang dibawa roti apa? Belum pernah saya lihat ada orang mau nikah bawa roti beruang. Buaya, ada penelitian, engkong saya, aki saya bilang buaya itu binatang yang paling setia. Dia kawin dengan satu betina saja. Betinanya mati, dia tidak mau kawin lagi dengan betina yang lain. Itulah kenapa buaya dijadikan roti ketika ada orang nikah, selama belum naik ke darat. Wahai para janda yang hadir di sini, kalau mau cari jodoh, carilah di sungai. Jangan sampai naik ke darat. Bapak Ibu yang berbahagia, baik. Satu lagi, siapa yang Allah perlihatkan wajah Rasulullah di padang mahsyar? Orang-orang ahli sedekah. Apa Bu? Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Zakat, waktu dan ukurannya sudah ditentukan. Tidak semua orang bisa berzakat. Infak harus berbentuk. Bapak ngasih semen ke masjid, infak. Ngasih kipas, infak. Pasir, infak. Batu kerikil, itu infak berbentuk. Tapi ada sesuatu konsep berbagi dalam Islam, waktu dan ukuran tidak ditentukan, tidak harus berbentuk dengan apapun. Kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan sekecil apapun itu dihitung sedekah. Bahkan senyum saja sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Makanya ibu pulang dari sini kalau mau banyak pahala sedekah, senyum. Dari sini jalan ke rumah, senyum. Ada orang, nggak ada orang, senyum. Gelo itu Bu. Sedekah itu luas Bapak Ibu yang berbahagia. Contoh, saya punya uang, semua lembaran ada. Dari merah, biru, hijau, sampai abu-abu. Saya mau kasih ibu. Jujur, jangan adu dusta antara kita. Ibu ambil satu lembar di antara sekian banyak warna yang ada. Jujur, yang ibu ambil warna apa? Pasti. Sekarang ibu punya uang, semua warna ibu punya. Dari merah, biru, abu-abu, sampai yang paling terakhir tadi abu-abu. Ibu mau sedekah, jujur, yang ibu kasih dari merah sampai abu-abu, yang mana? Itulah manusia. Minta yang paling banyak, sedekah yang paling kecil. Ustadz, nanti kan ada pembangunan pesantren, betul ya? Pondok pesantren apa namanya? Darul Ansor, Blok Neglasari, Desa Sunia. Ustadz, saya mau sedekah nanti Pak Ustadz.
warnanya merah Pak Ustadz. Nanti di kuburan saya dapat cahaya. Dapat. Gimana terangnya? Neon. Nih, mantap, terang. Saya 50.000 Ustadz. Dapatnya apa? Bohlam 5 watt. Ustadz saya cuma 10.000. Dapatnya apa? Lilin Pak. Ustadz saya abu-abu Pak Ustadz. Nanti dapatnya apa? Pentol korek Bu. Mau apapun warnanya silahkan, tidak ada paksaan di antara kita, niatkan lillahi ta'ala. Nanti ada tim, ada kru, ada panitia keliling membawa kotak-kotak sedekah, niatkan lillahi ta'ala untuk pembangunan pondok pesantren Darul Ansor ya. Sambil ibu bersedekah, sambil kita berselawat. Boleh Kang dibantu ya? Baik, supaya ibu semangat, silahkan kasih yang terbaik, apapun warnanya, berapapun nilainya, semoga Allah ganti dengan pahala terbaik dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam durasi yang pendek saja Ustadz, silahkan Bapak Ibu yang berbahagia, siapkan sedekah yang terbaik. Punten Akang, tim hadroh, tim selawat, sambil kita berselawat. Sudah siap? Pakai sorban boleh, silahkan. Silahkan ibu berikan yang terbaik sedekah. Alhamdulillah, terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih
Kepada Bapak Kepala Desa Sunia, Bapak Deden Mulyanto, hadir beliau? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Bapak Kepala Desa Sunia Baru, Bapak Dadan Sukmana, juga hadir beliau? Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Kemudian pimpinan Pondok Pesantren Darul Ansar, Al-Ustadz Iyad Nur Alim, Blok Neglasari, ada guru kita? Masya Allah, Al-Mukarram. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Masih muda ternyata Bu ya, kasepnya tampan. Bisa kali Kiai nikah lagi. Ada istri Kiai datang, waduh mati saya lah. Makanya naklukin perempuan susah Pak. Di kampung saya kalau ada suami istrinya 4 dipanggilnya Superman, yang istrinya 3 Iron Man, istrinya 2 Gentleman, istrinya 1 cemen. Ibu-ibu kalau punya suami yang Superman, Iron Man, Gentleman apa cemen? Cemen lah. Kemudian ada Dr. Haji Sanwati MM MPD selaku tokoh Sunia, ada beliau. Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, izin kami tidak bisa lama. Saya besok pagi-pagi ada kegiatan safari dakwah di Kota Padang, Sumatera Barat. Jadi harus langsung berangkat ke rumah sebentar, istirahat, besok pagi-pagi sudah ke bandara ya. Doakan selalu sehat walafiat. Izin untuk doa, mungkin nanti ada sesepuh dan kiai dari sini ya. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa golongan yang bisa dan diperlihatkan wajah indah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ingat yang pertama siapa? Menjaga, memelihara dan memperbaiki sholat 5 waktu. Yang kedua adalah dia yang memuliakan ibu. Yang ketiga istri yang menghormati suami, suami yang memuliakan istri. Yang keempat adalah orang yang ahli sedekah. Oleh saya terakhir, saya mau menyampaikan satu quotes. Silahkan nanti boleh diupdate di status Facebook dan lain sebagainya. Apa rumus hidup bahagia itu? Tidak lain, orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya sulit. Hafal? Orang sedekah hidupnya berkah, orang pelit hidupnya shout. Ibu-ibu 1, 2, 3. Orang-orangan ibu. Orang sedekah, orang sok bapak-bapak sadayana 1, 2, 3. Oi Pak. Sedekah berkah, pelit sulit. Itulah doa yang selalu kita panjatkan. Ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang berbahagia, izin kami langsung pamit Kiai, ngejar waktu supaya tidak ketinggalan pesawat. Besok pagi-pagi sudah harus take off dan berangkat. Boleh kita tutup dengan Al-Fatihah dari saya. Nanti doa biar ditutup dari kiai kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sedikit kenangan dari saya. Boleh diterima mungkin oleh panitia, silahkan. Ketua panitia atau sesepuh. Baik, ada tukang fotonya Bang? Baik, kenang-kenangan ala kadarnya. Yang fotonya mana ya? Ada nggak? Baik, oh ini Masya Allah, berkah difotoin Kiai kita. Baik, terima kasih Kiai, saya selalu berkah. Ibu mohon maaf lahir batin, Kiai semua saya langsung pamit.
ngejar waktu ke Jakarta. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih banyak kepada Syekhunal Mukarram Al-Ustadz Ahmad Zaki Mirza LC yang alhamdulillah sudah menyampaikan mutiara-mutiara ilmu dan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Semoga menjadi pedoman bagi kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk doa dan penutup kami mintakan kepada pakai yuk langsung aja. Insyaallah sebelum kita tutup foto dulu. Silakan. Insyaallah kita tutup doa majelis kita malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.